target ya, atau subconscious mind, kamu ingin ada kestabilan di hari tua ya Virgo. Kamu ingin ada kestabilan di hari tua, dan kamu berharap sebenarnya kamu tidak perlu melakukan banyak hal untuk mencapai kestabilan di hari tua ini. Even kamu tahu kamu bisa melakukannya sendiri, ini yang kamu fokuskan. Karena kamu di sini sebagai Queen of Wands yang merasa dirinya bisa sendirian ya. Apa saja yang aku inginkan aku bisa dapat. Siapa saja yang aku inginkan aku bisa dapat. Tapi setelah kamu menolak dia, jauh dalam hatimu kamu bilang, ya ampun kalau aja ya ada King of Wands yang bisa menemani aku menjalani situasiku saat ini, yang bisa memberikan happiness ke aku, pasti akan luar biasa rasanya ya. Tapi yang jelas, siapapun orang yang dealing dengan kamu ya terkait dengan pernikahan yang hancur itu, dia ingin kembali. Dia ingin kembali, tapi kamu menolak ya. Kamu merasa kamu bisa sendirian tanpa dia. Kamu punya banyak sekali ide saat ini untuk dijalani di 2022, tapi tidak sistematis ya, dan itu biasanya akan sering menimbulkan masalah Virgo kalau kalian membiarkan ide-ide kalian berjalan tapi tidak ada strategi di situ, oke? Hai Virgo, welcome back to Be Delightful Channel guys. Bersama aku Ray di sini, your tarot reader. Happy New Year ya, selamat tahun baru 2022. All the best for you in 2022. Mudah-mudahan di tahun 2022 semua impian kalian menjadi kenyataan guys ya. Dan hal-hal baik datang ke dalam hidup kalian ya. Segala permasalahan satu persatu mendapatkan solusi dan terselesaikan ya. Menunggu permasalahan baru datang. Karena seperti itulah hidup guys ya. Selalu penuh dengan challenge. Jangan bilang permasalahan, cukup katakan challenge. Sebagai seseorang yang optimis. Oke. Ini adalah love reading untuk kalian Virgo ya, di 15 hari pertama di bulan Januari, yang dimulai dari tanggal 3 ya, 3 Januari dan nanti berakhir di tanggal 15 Januari ya. Mohon diingat, ini adalah energi kolektif untuk Virgo, artinya tidak semua Virgo di luar sana akan merasa resonate dengan cerita yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Selain itu, energi juga sifatnya reversible, artinya kadang-kadang aku bicara dengan kalian Virgo, kadang-kadang aku bicara dengan orang yang lagi kepo sama kalian atau the cross watcher, oke? Oke, kita akan ambil 10 kartu dalam kesempatan kali ini, Celtic Cross seperti biasa guys ya. Dan masing-masing kartu akan diklarifikasi dengan 3 kartu lainnya dari deck yang berbeda untuk mendapatkan informasi sedetail mungkin atau sejelas mungkin tentang situasi yang nanti akan kita bahas atau kita bicarakan, oke? Oke, let's see. Apakah sudah ada Virgo yang mau masuk? Hai Virgo. Hai Virgo. Halo Virgo. Swords guys, Ten of Swords. Oh my god. Bisakah kita sedikit lebih happy di awal tahun ini Virgo? Oh bisa katanya guys. Mudah-mudahan. Let's see, 3 kali shuffle lagi dan kartu ini siap untuk dipakai Virgo ya. Seperti biasa, sebagaimana Ray melakukan readingan untuk kalian ya. Let's see, ini yang kedua. Oke, 1 kali lagi. Dibagi 3. The Chariot, moving on. Sebagian atau kebanyakan Virgo di luar sana akan segera moving on ya. Berpindah guys, bisa jadi secara fisik, bisa jadi energetically ya. The Chariot di sini meninggalkan sesuatu dan kemudian pergi. Bedanya dengan pergi-pergi yang lainnya di deck tarot, The Chariot ini dia jelas ya, tujuannya sudah ada. Dia mau pergi kemana, dia mau melakukan apa yang akan terjadi berikutnya, dia sudah punya gambaran di dalam pikirannya, oke? Jadi dia pergi dengan penuh percaya diri ya. The Chariot itu selalu dibarengi dengan energi percaya diri, oke? Mudah-mudahan kemanapun tujuan kalian berikutnya Virgo ya, kemanapun kalian mengarah, mudah-mudahan itu adalah yang terbaik untuk kalian, oke? Dan kalian bisa mendapatkan sesuatu yang kalian idam-idamkan atau yang kalian impikan di luar sana, oke? Let's see. Hai Virgo, what's going on in our life? Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Selain kartu kreditmu yang selalu over limit Virgo, apalagi yang kau punya untuk kami saat ini? Ada the Page of Wands ya, mantap. Let's see.
Bottom of the deck ada the Six of Cups ya. Orang lama datang kembali guys. Dari bulan Desember ya 2021 kayaknya Virgo juga dapat kartu orang lama datang kembali. Kalau nggak salah ya guys. Kalau nggak salah ya benar berarti ya. Tapi yang jelas bottom of the deck atau hidden energy ya, ini sama kuatnya dengan the Page of Wands. Hanya saja ini belum bangkit, belum naik ke permukaan. Ini adalah kartu past life connection, bisa jadi ini bisa jadi soulmate juga, bisa jadi mantan juga ya yang sudah pernah meninggalkan kalian, dia akan segera kembali. Oke Virgo, dia akan segera kembali. Apakah itu sesuatu yang menyenangkan? Apakah itu bisa dianggap sebagai hadiah di awal tahun 2022? I don't know, you know, kalian yang tahu. Ketika mantan kalian kembali, apakah itu akan menjadi berkah atau menjadi sumber masalah lagi ya. Biasanya orang yang berkali-kali datang dan pergi itu biasanya selalu membawa masalah. Oke, let's see. Center of the reading ada the Page of Wands. Ini adalah energi orang yang terburu-buru. Ya, Page of Wands itu terburu-buru, unstable ya. Semua page itu akan unstable, tapi niatnya itu untuk melakukan sesuatu yang baik dalam dirinya. Ya, dia punya banyak sekali gambaran apa yang akan dia lakukan di dalam dirinya ya di tahun 2022 ini tentunya ya, di awal tahun, di bulan Januari ini. Aku mau begini, aku mau begitu, aku harus begini, aku harus begitu, aku harus melakukan ini, aku akan melakukan itu, bla 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 segala macam ya. Tapi seperti yang selalu aku bilang, page itu adalah energi unstable, tidak stabil ya. Goyah, pondasinya tidak kuat. Kemudian ada kartu The Knight of Pentacles di sini yang di cross ya. Knight of Pentacles itu adalah energi strategis ya. Jadi ini adalah challenge. Artinya orangnya nggak sabaran, nggak bisa berpikir strategis ya. Dalam berbagai aspek yang akan terjadi di bulan Januari 2022, oke. Banyak ide yang muncul, tapi tidak bisa membuat tahapan-tahapan yang strategis ya untuk menjalaninya, aku rasa. Oke, itulah challenge untuk kamu Virgo di awal tahun ini. Coba berpikir strategis ya. Coba rencanakan sesuatu yang sistematis dari ide-idemu yang luar biasa banyaknya ini ya. Kamu punya banyak sekali ide saat ini untuk dijalani di 2022, tapi tidak sistematis ya, dan itu biasanya akan sering menimbulkan masalah Virgo kalau kalian membiarkan ide-ide kalian berjalan tapi tidak ada strategi di situ, oke? Kemudian di fokus ada the Eight of Wands. Ada seseorang yang fokus untuk memulai kembali komunikasi dengan seseorang ya. Bisa jadi juga ingin mampu untuk melakukan multitasking dalam berbagai hal, karena tadi di sini dia punya banyak ide, banyak sekali hal yang ingin dia lakukan, dia kerjakan, dan dia ingin bisa mengerjakannya sekaligus tanpa ada strategi, aku rasa ya. Tapi yang jelas fokus ini bisa berkaitan dengan komunikasi dan bisa juga berkaitan dengan multitasking, oke? Kemudian di target atau subconscious mind ada the Sun, happiness ya, itu biasa guys ya. Di awal tahun kita akan mentargetkan happy sampai nanti kemudian masalah muncul. Enggak bercanda, oke? Tapi yang jelas Virgo, kebanyakan Virgo di luar sana di awal tahun 2022 mereka akan menargetkan happiness. Pokoknya kali ini bahagia. Bahagia. Tidak bisa ditawar-tawar, harus bahagia gitu ya. 2021 mungkin banyak hal menyedihkan, 2021 banyak target yang tidak tercapai. Di 2022 happiness is a must, harus terjadi, oke? Di recent past, satu kejadian yang baru-baru ini terjadi guys, bisa jadi ini di 2021 ya, efeknya itu akan terbawa ke 2022. Ada the Page of Pentacles ya. Lagi-lagi muncul energi page unstable ya. Pernah kalian melakukan sesuatu yang berkaitan dalam hal finansial ya, tapi itu sifatnya tidak stabil, oke? Bisa jadi kalian memulai bisnis baru, bisa jadi kalian masuk pekerjaan baru gitu ya, tapi yang jelas itu tidak stabil ya. Aku ngerasa ada sesuatu yang tidak stabil di situ di masa lalu ya, karena muncul energi page. Nanti kita lihat seperti apa ceritanya ketika diklarifikasi. Kemudian di near future atau kejadian yang sebentar lagi akan terjadi dalam tidak waktu lama, ada the Hierophant di sini. Aku ngelihat komitmen jangka panjang, bisa terkait dalam berbagai macam hal ya guys, karena ini adalah love reading. Kemungkinan banyak Virgo di luar sana yang akan menjalin hubungan jangka panjang, sepakat, setuju antara dua belah pihak untuk menjalin hubungan jangka panjang. Bisa jadi berkaitan dengan pernikahan juga ya, pernikahan konvensional yang disahkan. Oke, kita akan segera klarifikasi ceritanya ini lebih lengkap lagi. Virgo sepertinya bagus. Walaupun ada dua page di situ, tapi orangnya terlihat seperti optimis. Let's see.
Aku akan mulai klarifikasi dari the Six of Cups guys ya. Ada mantan yang datang kembali. Tidak lama lagi akan naik ke permukaan. Ya. Tidak lama lagi kalian akan mendapatkan SMS, mendapatkan chat ya, mendapatkan DM dari orang lama yang sudah kalian kenal ya. Ya. Berulang kali datang dan pergi ya. Berulang kali memberikan rasa sakit. Tapi setiap kali dia datang kalian akan selalu ya. Akan selalu merasa senang. Ya begitulah Six of Cups ya. Oke, let me clarify the Six of Cups please. Thank you. Nice. Kartu the Six of Cups itu diklarifikasi dengan the Nine of Swords, kemudian ada the Justice, kemudian ada the Seven of Wands, dan the Queen of Wands. Interesting. Aku rasa siapapun orang yang kembali, ya ini kan orang lama yang kembali bisa jadi mantan ya. Itu pernah di antara kalian berdua itu pernah terjadi semacam perpisahan resmi ya guys. Ya, karena kartu Justice ini bisa jadi court, bisa jadi persidangan, sidang cerai. Tapi yang jelas akan ada orang yang kembali, even itu koneksi atau relationship sudah terputus secara resmi, dia kembali untuk menawarkan sesuatu, oke. Tapi aku ngelihat pihak lainnya itu saking sudah sakitnya ya, saking banyaknya pikiran yang pernah terjadi di antara kalian berdua, salah satu pihak kemudian proteksi dirinya ya, membariket dirinya, dan kemudian ada energi-energi orang yang mengatakan aku bisa mendapatkan apapun yang aku mau, siapapun yang aku mau, dan itu bukan kamu. Aku bisa mendapatkan apapun yang aku mau, siapapun yang aku mau, dan itu bukan kamu. Ya, orang yang bisa berkata seperti itu adalah orang yang penuh dengan percaya diri, orang yang optimis ya Virgo. Aku rasa itu kamu yang mengatakan itu nanti ke siapapun yang akan segera kembali dalam waktu dekat ke dalam hidupmu, yang menawarkan kembali sesuatu padamu, tapi kamu akan menolak ya, kamu akan menolak. Oke. Let's see. Kenapa kamu menolak mereka? Karena kamu sangat optimis bahwa kamu bisa melakukan sesuatu sendirian ya. Banyak ide-ide yang muncul di kepalamu saat ini terkait apapun itu dan tidak membutuhkan dia di sampingmu dalam mewujudkannya. Even itu terkesan serampangan ya, karena tidak ada strategi di sini ya. Kamu tidak membuat semacam plan yang bagus untuk ide-ide brilianmu itu. Oke, let's see. Let me clarify the Page of Wands crossed by the Knight of Pentacles please. Tapi yang jelas kamu bilang ke mantanmu itu, I don't need you. Aku tidak membutuhkanmu. Aku bisa sendirian. Energi-energi percaya diri guys muncul di sini ya. Yes, itu mungkin berkaitan dengan the Three of Sword ya. Bisa jadi pihak ketiga di sini. Bisa jadi rasa sakit hati seperti yang biasa saja yang tidak berkaitan dengan pihak ketiga, atau bisa jadi pihak ketiga yang bukan berkaitan dengan romance ya. Bisa jadi pihak ketiganya itu macam-macam ya. Yang jelas ada sesuatu yang hadir di antara kamu dan dia yang membuat kamu seolah-olah bukanlah orang yang utama lagi di dalam hidupnya ya. Bisa jadi orang, bisa jadi situasi, oke. Kartu Center of the Reading ini diklarifikasi dengan the Ace of Swords, kemudian the Empress, oke, kemudian the Hierophant. Yes. Aku ngerasa bahwa dulunya ada pernikahan yang kemudian dilanjutkan dengan perceraian yang secara resmi ya guys ya, melibatkan pengadilan, oke, yang membuat seseorang berada di posisi Empress, yaitu kamu Virgo ya, dewasa, mandiri, dan produktif. Artinya kamu bisa menjalani kehidupanmu sendiri, kamu bisa provide untuk dirimu sendiri, kamu tidak butuh siapapun dalam hidupmu terkait dalam relationship ya. Kamu tidak butuh suami atau kamu tidak butuh istri, kamu tidak butuh kekasih, kamu bisa sendirian. Energi Empress itu produktif tapi sendirian ya guys ya. Dan aku rasa memang ada pernikahan yang hancur di sini ya, ada pernikahan yang berakhir ya. Bisa jadi di 2021, bisa jadi di tahun sebelumnya ya. Tapi yang jelas siapapun orang yang dealing dengan kamu ya terkait dengan pernikahan yang hancur itu, dia ingin kembali. Dia ingin kembali, tapi kamu menolak ya. Kamu merasa kamu bisa sendirian tanpa dia. Oke. Let's see. Di fokus ada the Eight of Wands,
Aku ngerasa di sini ada seseorang yang berusaha bisa multitasking ya. Even kamu bilang kamu bisa sendirian Virgo, tapi kamu seperti seolah-olah kewalahan. Aku ngelihat ya, karena dua energi page di sini, Page of Pentacles sama Page of Wands ya. Energi unstable-nya ada dua. Kamu kewalahan, oke? Dan kamu mengakui itu dalam hati walaupun tidak menunjukkan kepada banyak orang. Yang jelas ketika kamu saat ini sendirian setelah proses perceraian tadi, kamu kewalahan. Even kamu punya banyak ide dalam pikiranmu mengenai apa yang akan kamu lakukan dalam hidupmu berikutnya, oke? Tapi kamu kewalahan ya. Bisa jadi kamu harus mengurus anak lagi, kamu harus memikirkan bagaimana cara bikin dapur ngebul, kamu harus memikirkan bagaimana membayar tagihan, bla bla bla. Yang namanya udah hidup sendiri ya. Even kamu empress yang produktif, tapi kamu, aku rasa mengalami yang namanya kewalahan ya dalam situasi ini. Let me see. Let me clarify the Eight of Wands please. Oke. Bottom of the deck ada the Nine of Wands ya. Seperti stuck ya. Tidak mampu melakukan segala sesuatu yang ingin kamu lakukan di saat yang bersamaan. Itu yang aku rasa ya. Kartu The Eight of Wands atau multitasking ini diklarifikasi dengan The World guys. Kemudian ada The King of Wands. Kemudian ada The Nine of Cups. Lucunya ya, kamu di sini ada sebagai Queen of Wands, mengatakan bahwa aku bisa mendapatkan siapapun yang aku mau. Aku bisa mendapatkan apapun yang aku mau, aku tidak butuh kamu. Kamu katakan itu kepada seseorang yang datang ke kamu ya dalam waktu dekat. Tapi sebenarnya kamu kewalahan dengan semua situasi yang terjadi di dalam hidupmu saat ini ya. Lihat nih, ada kartu The World, kemudian ada The King of Wands, dan kemudian ada The Nine of Cups ya. Ini yang kamu fokuskan, karena kamu di sini sebagai Queen of Wands yang merasa dirinya bisa sendirian. Apa saja yang aku inginkan aku bisa dapat. Siapa saja yang aku inginkan aku bisa dapat. Tapi setelah kamu menolak dia, jauh dalam hatimu kamu bilang, ya ampun kalau aja ya ada King of Wands yang bisa menemani aku menjalani situasiku saat ini, yang bisa memberikan happiness ke aku, pasti akan luar biasa rasanya. Begitu ya. Somehow kamu ngerasa, kamu berharap ini, karena ini kartu fokus dan The World muncul, kamu berharap bahwa ini segera berakhir, situasi yang membuat kamu merasa kewalahan ini. Ya, kamu mengakui kalau kamu memang kewalahan dan kamu berharap itu segera berakhir, dan kemudian muncullah sesosok yang sepadan dengan kamu, The King of Wands, yang bisa memberikan happiness untukmu. Itu yang kamu harapkan sebenarnya ya. Aku nggak tahu apakah itu berkaitan dengan dia, orang lama yang kembali tadi, atau kamu mau orang yang baru, aku nggak tahu. Tapi yang jelas kamu mau yang setipe denganmu, yang satu page denganmu ya. Karena kamu di sini di bottom of the deck adalah Queen of Wands, dan di fokus kamu mengharapkan ada King of Wands yang datang untuk membantumu menyelesaikan segala hal yang membuatmu kewalahan saat ini. Oke, let's see. Kita akan melihat kartu target ya. Ada the sun atau subconscious ya, yang tidak kamu sadari, yang kamu inginkan ya. Subconscious mind, happiness, kebahagiaan. Jadi aku ngerasa energi orang yang merasa aku mampu sendirian, aku bisa ngerjain ini, tapi sebenarnya dia page guys ya. Bisa jadi ketika perceraian ini terjadi atau perpisahan ini terjadi, kamu mungkin sedang dalam tidak punya pekerjaan, ataupun mungkin kamu berada dalam situasi tidak bisa sebenarnya tanpa pasanganmu, tapi kamu nekatan aja ya. Dan tidak ada strategi yang kamu buat. Jadi kayak kesannya itu kayak gimana ya guys ya? Kayak ya itu sembrono ya, serampangan ya. Learning by doing, tapi banyakan kacau balaunya kalau aku lihat. Tapi apapun itu, ketika muncul Page of Wands, itu di dalamnya ada energi optimis. Aku bisa melakukan ini, ya. Even itu semua juga orang ngelihat kamu kewalahan, kurang lebih begitu deh ya. Let's see the sun. Let me clarify the sun please, thank you. Oke, kartu The Sun diklarifikasi dengan The High Priestess, kemudian ada The Page of Pentacles, kemudian ada The Four of Pentacles. Target ya, atau subconscious mind, kamu ingin ada kestabilan di hari tua ya Virgo, dan kamu berharap sebenarnya kamu tidak perlu melakukan banyak hal untuk mencapai kestabilan di hari tua ini
Even kamu tahu kamu bisa melakukannya sendiri, kamu kewalahan, tapi kamu berharap yang tidak kamu sadari ya, subconscious mind. Happiness itu adalah ketika kamu tidak perlu melakukannya sendirian dan ada kestabilan untuk kamu di hari tua. Terkait dengan finansial, ya bisa jadi dana pensiun, bisa jadi yaitu jaminan hari tua, oke? Tapi yang ada kamu masih berada di posisi page saat ini. Aku nggak tahu, aku ngerasa ada kebutuhan yang sangat besar, ya karena dari tadi Pentacles muncul. Kamu nggak fokus untuk emotion ya, kamu tidak fokus untuk relationship yang baru nggak, tapi Pentacles. Mungkin kamu punya tanggung jawab yang besar ya terkait dengan uang yang harus disediakan, bisa ke siapa saja, bisa ke keluargamu, bisa ke anak-anakmu ya, dan kewalahan. Ya saat ini kamu ada dalam situasi kewalahan, kamu berharap akankah bahagianya kalau aku tidak perlu serepot ini ya, dan bisa ada jaminan untukku terkait dengan finansial di hari tua. Itu akan, that's the happiness. Ingat ya Pentacles ya, bukan love, bukan emotion, tapi Pentacles yang kamu inginkan. Dan aku rasa saat ini belum, karena muncul lagi Page of Pentacles ya. Ini semua energi kamu itu energi unstable ya, energi yang pondasinya yang gak kuat ya. Page of Pentacles dan Page of Wands muncul somehow, tapi kamu tetap tahu kalau seandainya ada orang yang bisa datang membantu kamu ya, terkait dengan kewalahanmu di bidang Pentacles ini, kamu pasti bisa, aduh pasti aku happy deh, kurang lebih seperti itu ya. Ingat fokusnya Pentacles ya. Let's see, di masa lalu ada the Page of Pentacles. Oke, Virgo, recent past, Page of Pentacles. Let me clarify the Page of Pentacles please. I call upon the Almighty God, I call upon the Holy Spirit, I call upon the Archangels to come to this reading. Please bless this reading, thank you. Page of Pentacles, let me clarify Page of Pentacles please. Oke, bottom of the deck ada the Three of Pentacles ya. Di masa lalu ada orang yang bekerja dengan sendiri. Di masa lalu, oke, bekerja sendirian, oke. Kartu the Page of Pentacles diklarifikasi dengan the Eight of Wands, kemudian the Chariot, kemudian the Nine of Wands. Ini adalah energi yang bolak-balik ya guys, bolak-balik, datang pergi, datang pergi, datang pergi ketika ini muncul ya. Dan ini adalah di bottom of the deck. Di masa lalu aku rasa pun dia pernah kembali ya, dia pernah kembali. Dan somehow aku ngerasa karena ada kartu the Eight of Wands di situ, communication back and forth, kamu seperti memberi angin ya, memberi kesempatan untuk untuk dia bisa datang, karena the Eight of Wands dan the Chariot itu ada orang yang berbicara panjang lebar bla 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 bla, back and forth ya. Bisa jadi chatting gitu, kamu balas, dia kirim, kamu balas, dia kirim, kamu balas, semacam kayak berunding gitu ya. Tapi yang jelas ada komunikasi di antara kalian terjadi di masa lalu dalam keadaan kalian sudah berpisah, dan itu seperti ada yang memberi angin untuk yuk kembali, let's see gitu. Tapi ya pada akhirnya dia berada dalam posisi stuck lagi. Ya biasa begitu ya, kalau kejadian orang lama balik lagi dan memang belum ada healing di antara kalian berdua, atau belum ada karma yang terselesaikan misalnya, bisa jadi ya. Ya dia datangnya, dia kembalinya ke kamu itu membawa masalah yang sama ya. Dan muncullah kartu the Nine of Wands di sini ya. Kamu mungkin pernah beberapa kali atau sekali mengizinkan dia kembali ke dalam kehidupanmu ya, dengan harapan bisa membantu kamu ketika kamu merasa kewalahan menghadapi situasimu sendirian saat ini. Tapi ternyata dia tidak bisa banyak membantu. Dia tidak bisa banyak membantu, malah kamu berada dalam kondisi stuck aku lihat di masa lalu ya. Even dia datang dengan cepat ya, kalian berbicara dengan ya, let's say ada keputusan yang kalian ambil ya, kalian bicarakan bersama, kalian sepakati bersama, dan kemudian dia datang kembali, tapi kamu kembali berada dalam situasi stuck di masa lalu ya. Itulah yang nanti kedepannya tidak akan kamu izinkan terjadi lagi, karena the Six of Cups ini di bottom of the deck akan segera naik ke permukaan, tapi kamu akan bilang, no, I don't need you anymore. Karena aku pernah memberi kamu kesempatan, kamu tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kurang lebih seperti itu, karena aku kembali berada dalam situasi stuck. Next, ketika kamu datang lagi, aku tidak akan beri kamu kesempatan apapun lagi. Begitu yang aku lihat ya. Tapi situasinya masih tetap carut marut ya, masih tetap carut marut. Masih tetap kewalahan kamunya, aku lihat. Let's see. Di near future atau possible future outcome dalam waktu dekat, ada
The Hierophant guys ya. Komitmen jangka panjang. Let's see. Oke, bottom of the deck ada the Nine of Pentacles. Lagi-lagi Pentacles. Aku tidak melihat ada energi cups yang muncul di sini ya. Taurus, Virgo, Capricorn, mungkin kamu dealing dengan sesama earth sign ya. Taurus, Virgo, Capricorn. Kamu Virgo, kamu dealing dengan Taurus, dengan Virgo atau dengan Capricorn lainnya ya. Tapi yang jelas the Hierophant yang di near future ini diklarifikasi dengan the Seven of Swords, kemudian ada the Six of Cups, dan kemudian ada the Devil. Ada seseorang yang menimbang-nimbang ya. Jika orang lama ini ya, orang lama ini yang akan kembali ke kamu sebentar lagi Virgo, masuk ke dalam hidupmu ya, apakah dia akan tetap membawa energi the Devil ya? Sekali lagi aku bilang, energi the Devil itu bukan satu orang yang bawa ke kita, tapi kita juga punya energi yang sama ya. The Devil akan bertemu dengan the Devil pada akhirnya, oke? Apakah kami berdua itu akan kembali berada di energi yang lama ya, energi yang pernah terjadi the Devil ya? Karena somehow kamu ngerasa tidak ada perubahan mungkin dari dia ya, setelah kejadian di recent past yang pernah terjadi dan membuat kamu stuck, dan kemudian datang lagi dan kamu tolak, tapi tetap aja kamu seperti berharap akan ada semacam kestabilan ya. Wise Counselor itu bisa juga kestabilan yang terkait dengan carut marutnya situasimu saat ini, tapi somehow kamu takut orang lama yang datang kembali itu akan membawa the Devil lagi dalam hidupmu, yang justru malah akan membuat situasi ini menjadi lebih kacau, lebih runyam ya. Artinya kalau kamu pun kewalahan saat ini dalam hal Pentacles, karena dari tadi munculnya Pentacles saja, dan kemudian ada Page of Pentacles dan Page of Wands di situ ya. Tidak ada strategi yang bagus, tidak ada trik-trik yang baik yang kamu buat untuk mendapatkan wish fulfillment dalam hal Pentacles tadi. Oke, kamu ngerasa kalau seandainya dia balik juga, kemungkinan besar masalah akan semakin runyam, semakin kacau. Ya, itulah. Even kamu memang ada niat untuk long term connection, long term commitment ya, komitmen jangka panjang kamu punya, oke? Tapi aku rasa di dalam pikiranmu, di dalam hatimu bukan dengan orang lama ini, bukan dengan dia, ya. Kamu mau, tapi bukan dengan orang yang lama ini, karena dia akan selalu membawa energi the Devil di antara kalian berdua, aku lihat. Ya, di masa depan, dalam waktu dekat, kamu akan tetap berada dalam carut marut ya, masalah Pentacles ini ya, untuk bisa stabil dalam hal finansial ini, dan carut marut untuk memikirkan apakah ada seseorang yang bisa memberikan komitmen jangka panjang terkait dengan masalah jaminan di hari tua ya, tapi tidak membawa the Devil di antara kalian berdua. Itu yang akan kamu coba untuk wujudkan di masa depan ya, tapi situasimu akan tetap stuck seperti ini kalau aku lihat, oke? Jika ini adalah cerita kalian guys, dan kalian tertarik untuk melanjutkan bagaimana kisah selanjutnya, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extended secara eksklusif, oke? Itu aja yang aku punya untuk kalian saat ini Virgo. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi aku ingin bilang selamat tahun baru. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Dadah. Somehow akan muncul keinginan kembali untuk menerima dia karena kamu berada dalam situasi bankrupt ya, bangkrut tadi, kesulitan dalam hal finansial. Satu-satunya cara adalah berdamai, dan berdamai itu aku rasa ini proses transformation. Tapi kamu harus sabar. Kamu harus sabar Virgo ya. Dalam keadaan miskin aku rasa, dalam keadaan carut marut dalam hal finansial, tapi sabar. Karena setelah itu the happiness setelah kamu berhasil lepas 100% dari dia ya, dari Devil tadi, oke? Virgo. Ini luar biasa. Nine of Pentacles dan kemudian ada the Sun ya. Lihat betapa kayanya si ibu ini di sini, betapa mewahnya dia terlihat ya. Dan happiness juga ada. Tapi yang jelas kamu tidak kembali ke dia. Itu yang aku lihat, karena kartu the Two of Wands ini menjauhkan diri secara fisik. Dia terlalu membawa energi Devil untuk kalian berdua ya. Kartu the Five of Pentacles ya. Bankruptcy, kebangkrutan ya. Jatuh miskin, oke? Banyak yang hilang, oke? Bisa jadi kamu perlahan-lahan menjual satu persatu aset ya yang kamu punya, perhiasan, tanah mungkin ya, atau apapun itu.
Tapi yang jelas ada loss di sini, ada kehilangan di sini dalam hal pentacles ya, harta. Oke.